Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Untuk hari ini saya ingin membahas tentang isu-isu kurikulum khususnya 2013. Di kurikulum 2013 kita memahami bahwa tidak serta-merta kurikulum 2013 ini diterima di lembaga pendidikan atau di sekolah. Nah, apapun bentuknya ada kekurangan dan ada kelebihan masing-masing. Kalau kita melihat runutan dari kurikulum, maka mau tidak mau kurikulum menjadi hal yang sangat penting di dalam pendidikan, karena suatu pendidikan tanpa adanya kurikulum akan kelihatan amburadul dan tidak teratur. Hal ini akan menimbulkan perubahan dan dalam perkembangan kurikulum khususnya di Indonesia. Jadi kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar pada berbagai jenis tingkatan sekolah. Jadi dari sisi, kalau kita lihat tadi dari sisi isu-isu tentang kurikulum 2013 di Indonesia, kita akan melihat yang pertama, itu kurikulum 2013 masih mentah. Jadi sebelumnya pada 2013 yang lalu kurikulum ini dianggap masih mentah. Ya, jadi rencana penerapan kurikulum 2013 dinilai masih mentah. Masih banyak detail, kolaborasi, rencana konseptual, dan praktik yang belum jelas, bahkan cenderung merugikan para pengajar dan siswa itu sendiri. Rencana peleburan sejumlah mata pelajaran di jenjang sekolah dasar, salah satunya yang masih sulit diterima saat itu. Jadi seperti kita memahami ya, pada tahun 2013 itu akan diberlakukan kurikulum K13. Itu banyak pengamat, diantaranya salah satu dari Universitas Negeri Jakarta, Bapak Suryadi, itu menilai upaya peleburan dari katakanlah tadi ya, dari mata pelajaran akan menimbulkan masalah, terutama terkait keberadaan guru. Lebih lanjut, Bapak Suryadi mengatakan, ya, yang saya dengar melalui pemberlakuan kurikulum 2013 pada tahun 2013-2014, sejumlah mata pelajaran akan diintegrasikan atau dilebur. Ini kemungkinan akan mengurangi jumlah guru. Belum lagi guru yang didaulat mengajar akan kesulitan karena integrasi tersebut, ujar Suryadi saat dihubungi di Jakarta Senin 4 Maret 2013. Jadi Bapak Suryadi tak yakin rencana peleburan tersebut bisa direalisasikan dengan mulus di sekolah ya, apapun bentuknya, karena hal-hal yang terkait itu lebih rumit, baik guru, siswa, dan juga terkait dengan fasilitas mengajar dan lain-lain. Jadi saya kira itu isu-isu aktual. Untuk pertama, dianggap kurikulum 2013 masih mentah. Yang kedua, kurikulum 2013 belum maksimal. Jadi sebelumnya anggota Komisi 10 DPR RI saat itu, Raihan Iskandar, juga meminta pemerintah menunda sejenak implementasi kurikulum 2013 karena persiapan dan sosialisasi dari pemerintah dirasakan belum maksimal. Jadi kalau mau, sebaiknya ditunda sebentar saja penerapannya agar kita bisa duduk kembali bersama-sama. Saya yakin akan lebih bagus karena rasanya belum maksimal sosialisasinya, kata Bapak Raihan saat dihubungi oleh wartawan pada Sabtu tanggal 2 Maret 2013. Jadi Bapak Raihan itu mengatakan sosialisasi kurikulum 2013 yang belum maksimal tercermin melalui kunjungan kerja
Komisi 10 ke Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan, di mana para tenaga pengajar baru mengerti mengenai rencana pergantian kurikulum, namun belum memahami secara detail isi dari kurikulum baru itu sendiri. Yang ketiga, ada isu mengenai pencabutan kurikulum 2013. Pada saat setahun setelahnya ada isu pencabutan kurikulum 2013 ya. Jadi ada hal-hal yang mungkin dianggap tidak sejalan, jadi maka ada isu akan dicabut. Jadi kalau kita melihat dari kondisi itu, maka saya kira apapun bentuknya, berarti kurikulum 2013 saat itu setelah setahun itu berjalan, jadi sesuai dengan Sukowiyono dari 2014 mengatakan atau mengutip, menurut dia ketidakmerataan pemberlakuan kurikulum tersebut memicu diskriminasi dalam dunia pendidikan karena ada sekolah yang terpaksa kembali memperlakukan kurikulum KTSP. Jadi ada sebagian sekolah masih memperlakukan kurikulum yang lama. Yang keempat, isu kurikulum 2013 diantaranya kegagalan kurikulum 2013. Jadi kurikulum 2013 dinilai masih diragukan efektivitasnya. Ada beberapa hal yang penting patut diperhatikan. Yang pertama, guru tidak siap mengajarkan kurikulum ini. Yang kedua, infrastruktur kurikulum belum tersedia sepenuhnya, jadi infrastruktur belum tersedia sepenuhnya. Hal lain yang berpotensi akan mempengaruhi penerapan kurikulum ini adalah pergantian rezim di Kementerian Mendikbud pasca pemilihan presiden 2014. Jadi kurikulum yang secara serentak diberlakukan mulai tahun ajaran 2014-2015 di semua jenjang sekolah, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, ini dinilai terlalu dipaksakan untuk diterapkan. Jadi berbagai masalah muncul ketika banyak sekolah mengeluh karena belum tersedianya buku paket untuk murid maupun guru. Jadi saya kira banyak masalah-masalah lain yang memang sangat krusial pada saat itu. Jadi saya kira kalau mengacu pada kurikulum Merdeka Belajar juga yang sekarang mulai diterapkan 2022 ini, tentu banyak hal-hal yang isu-isu yang terkait, mungkin diantaranya tadi kesiapan siswa, guru, dan sekolah tentang penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi menyimak dari isu-isu kurikulum 2012, berarti isu-isu kurikulum Merdeka Belajar tentunya tidak kalah banyak. Hal yang paling penting juga berarti belum disosialisasi secara penuh. Selain dari keempat isu tadi, isu aktual pada kurikulum 2013, tak kalah pentingnya juga tentang isu pendidikan karakter. Isu pendidikan karakter ini kalau di kurikulum 2013 itu menjadi satu paket, jadi nilai kognitif dan nilai karakter. Bahkan pada nilai raport itu menjadi 3, ada kognitif, ada afektif, sikap atau karakter, dan ketiganya itu psikomotorik. Dan saya kira itu dari sisi jenis nilai itu sudah lengkap, tetapi sangat sayang, 1000 kali sayang, bahwa di Indonesia ini orang tua dan pemangku pendidikan dan lain-lain itu masih mengedepankan prestasi akademik yang terkait dengan kognitif. Jadi kognitif itu menjadi hal seakan-akan nilai itu ada di kognitif, segalanya itu ada di kognitif, dan padahal karakter itu menjadi sumbangan yang sangat besar untuk pendidikan. Jadi walaupun nilai kognitifnya tinggi, kalau karakternya buruk enggak juga bisa. Jadi apapun bentuknya, karakter ini harus sejalan dengan nilai pendidikan kognitif atau nilai kognitifnya. Bahkan kalau kita mengacu kepada Singapura yang negaranya tidak mengedepankan agama, malah dia mengedepankan karakter, pendidikan karakter, tetapi sukses. Orang-orang Singapura banyak taat dengan aturan,
tidak maling, tidak mencuri, bahkan sangat tahu membedakan antara punya kita dan punya orang. Kalau di kita Indonesia, sebagian besar anak siswa bukan menuduh, tapi kalau seandainya diletakkan benda di jalan, itu otomatis itu akan diambil dan dimasukkan ke dalam tas, seakan-akan itu milik dia. Padahal kalau dia sadar bahwa itu bukan milik dia, walaupun dia ambil, tetapi diberikan kepada pihak yang berwenang, mungkin ke polisi atau ke lembaga-lembaga yang bisa menyiarkan bahwa ada barang kececer atau tertinggal. Jadi dia bisa membedakan mana punya kita, mana punya orang. Bahkan yang lebih tak kalah penting lagi, di Indonesia ini punya orang cenderung mau diambil, itulah namanya mencuri. Padahal di Indonesia ini pendidikan agama saya kira tidak kalah ya, tapi penguatan karakternya itu yang menjadi hal. Walaupun di dalam agama memang tahu bahwa mencuri itu haram atau mencuri itu tidak diperbolehkan, tetapi kan hukumnya dia belum tahu. Walaupun hukumnya tahu haram, tetapi imbas dari haramnya itu kan belum tahu. Tetapi kalau karakter, kalau misalnya mencuri, dia akan dihukum ya, atau dengan kata lain hukum akan berlaku di situ. Walaupun di Indonesia mencuri masih tetap hukumnya berlaku, tetapi orang Indonesia cenderung bagian dari kehidupan itu ada orang bahkan memang kehidupan sehari-hari itu didapatkan dari mencuri. Nah, untuk itu saya kira pendidikan karakter ini menjadi sangat penting. Pendidikan karakter ditanam seperti di Singapura ya, diberikan dari TK, TK SD itu malah dia dulu karakter yang dikedepankan ketimbang kognitif. Sementara di kita dari TK sudah mengedepankan nilai kognitif dan mengabaikan karakter. Saya kira dari isu kurikulum 2015 ini menjadi sangat penting, karena ketika kita mensejajarkan nilai kognitif dengan karakter, insya Allah ya, bangsa kita akan menjadi maju, paling tidak akan mengikuti Singapura, Korea Selatan dan Jepang, bahkan mengikuti pola pendidikan Finlandia yang sangat sukses. Nah, untuk itu saya kira mulailah diberlakukan apapun bentuknya. Dan terkait kurikulum Merdeka Belajar, isunya saya kira tidak kalah penting sama ya dengan kurikulum mulai diberlakukan. Banyak pro dan kontra ya, banyak masalah di situ, ketidaksiapan, bahkan kesulitan ya lembaga pendidikan untuk mengikutinya. Jadi sesungguhnya kurikulum Merdeka Belajar itu sangat bagus, seluruhnya sudah tercover di sana dan memerdekakan sebenarnya ya. Jadi memberi keleluasaan kepada peserta didik untuk mengembangkan minat dan bakatnya, sehingga pada akhirnya dia menjadi dirinya sendiri dan siap berkompetisi di dunia internasional pada umumnya dan khususnya di Indonesia. Selamat berjuang para pembuat kurikulum, mudah-mudahan kurikulum semakin lama semakin ke depan semakin bagus dan Indonesia menjadi maju. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.